Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya perkenalkan saya Marista Safrimawati akan menjelaskan persamaan dan fungsi kuadrat. Baik, yang pertama kita akan mulai dari pengertian kuadrat. Di matematika, kuadrat berarti akar kuadrat dari bilangan X sama dengan bilangan R, sehingga R kuadrat sama dengan X. Sederhananya, bilangan R yang dikuadratkan hasilnya sama dengan X. Selanjutnya, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat penyelesaian atau pemecahan dari sebuah persamaan-persamaan kuadrat disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Macam-macam akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, maka kita bisa mencarinya dengan rumus diskriminan. Ketika nilai diskriminan atau D sudah diketahui, maka kita bisa dengan mudah menemukan akar-akarnya. Rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada akar real. Suatu persamaan kuadrat dikatakan mempunyai akar real apabila nilai D sama dengan atau lebih dari 0. Yang kedua ada akar imajiner atau tidak real, yaitu suatu persamaan kuadrat dikatakan mempunyai akar tidak real apabila nilai D lebih kecil daripada 0. Yang ketiga ada akar rasional. Suatu persamaan kuadrat dikatakan mempunyai akar rasional apabila nilai D sama dengan K kuadrat. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikanlah contoh berikut ini. Contoh jenis akar real. Diketahui persamaan X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Sekarang kita cari jawabannya. Yang pertama, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan minus 8, C sama dengan 15. Ya, ditanya, tentukanlah jenis akar persamaan tersebut. Dijawab, yang pertama sudah pasti kita masukkan dulu rumusnya, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya. Terus kita masukin nih angkanya. D sama dengan min 8 kuadrat minus 4 kali 1 kali 15. Ya, disesuaikan dengan angka di soal. Jadi berapa? D sama dengan min 8 kali min 8, 6, 4. Dikurang 4 kali 1 kali 15 sama dengan 60. Ya. Jadi 64 dikurangi 60 sama dengan nilainya 4. D sama dengan 4, berarti D lebih besar daripada 0, ya kan? Berarti dia memiliki jenis akar real. Karena nilai D lebih besar daripada 0, sudah pasti akar-akarnya berbeda. Catatan, jika nanti kamu ada soal dan hasil nilainya itu D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya pasti kembar. Gimana sih buktiinnya? Nanti kita lihat di contoh selanjutnya ya. Contoh jenis akar imajiner atau tidak real. Diketahui ada sebuah soal persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita jawab. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Ingat, tidak ada minusnya ya. Ditanya, tentukanlah jenis akar persamaan tersebut. Oke, mari kita jawab. Jawabannya, masukin dulu rumusnya seperti yang tadi. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, masukkan angkanya.
B kuadratnya itu B-nya berapa? 2, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. Dikurang 4 kali A-nya berapa? A-nya 2, 4 kali 2, 8. Terus dikali berapa lagi? C kali 1. 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8. Terus 4 berarti kurang 8, karena B kuadrat min 4 AC. Itu kan? Nah, jadi 4 dikurang 8 berapa? Sama dengan min 4. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0 memiliki jenis akar tidak real karena nilai D lebih kecil daripada 0. Akar-akarnya nanti bersifat imajiner. Nah, yang ketiga ada contoh jenis akar rasional. Soalnya 2x kuadrat plus 8 plus 6 sama dengan 0. Oke, sekarang kita jawab. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 8, C sama dengan 6. Ditanya, tentukanlah jenis akar persamaan tersebut. Dijawab nih, masukin dulu rumusnya. D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ya, sama seperti yang sudah-sudah. B-nya berapa? B-nya 8, berarti 8 kuadrat dikurang 4. A-nya berapa? A-nya 2, 4 kali 2 sama dengan 8. C-nya berapa? C-nya 6, 8 dikali 6 sama dengan 48. Jadi 64 kurangi 48. D-nya berapa? D-nya 16, ya kan? Nah, 16 itu kalau diakarin jadi berapa? Jadinya 4 kuadrat gitu kan. Nah, persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 8x plus 6 sama dengan 0 memiliki akar rasional karena nilai D sama dengan K kuadrat. Ya, mudah bukan? Mari kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Terdapat 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama itu yang paling sederhana, yang paling mudah dan biasanya itu paling banyak dipakai itu ada memfaktorkan. Yang kedua ada melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga ada rumus kuadrat atau sering disebut juga dengan rumus ABC. Ya, mari kita masuk ke pemfaktoran. Pemfaktoran. Faktor dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1 menjadi X kuadrat plus BX plus 0 dapat dinyatakan dalam bentuk X plus P terus dikali X plus Q sama dengan 0. Nilai P dan Q diperoleh dari P tambah Q sama dengan B. P kali Q sama dengan C. Lalu ubah menjadi X tambah P sama dengan 0 atau X tambah Q sama dengan 0. Gimana sih maksudnya? Oke, mari kita lihat ke contohnya saja ya. Tentukan akar-akar dari X kuadrat minus 8X plus 15 sama dengan 0 dengan menggunakan pemfaktoran. Mari kita jawab. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan minus 8, dan C sama dengan 15. Ditanya, akar-akar dari persamaan tersebut yaitu, kita jawab. Sesuai rumusnya, P tambah Q sama dengan B, artinya berarti B-nya itu kan minus 8. Berarti P tambah Q harus jawabannya minus 8. Dan P kali Q sama dengan C. C-nya berapa? C-nya 15. Berarti P kali Q harus 15 gitu. Gimana sih? Ya, jadi ada 2 angka nih P dan Q, di mana angka tersebut jikalau dia ditambahkan hasilnya minus 8 dan jikalau dia dikalikan hasilnya 15. Jadi berapa itu angka-angka itu? Nah, nilai P dan Q yang memenuhi adalah minus 5 dan minus 3. Kenapa? Karena minus 5 plus minus 3 sama dengan berapa? Minus 8. Terus kalau misalkan minus 5 dikali minus 3 hasilnya berapa? 15. Memenuhi bukan? Nah, maka faktornya adalah tinggal kita masukin ke yang rumus di atas. X minus 5 dikali
X min 3 sama dengan 0. Jadi X min 5 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5 atau X sama dengan 3. Gimana cara pembuktiannya? Ya coba aja kamu masukin. Misalkan X-nya itu 5, kamu masukin tuh 5 kuadrat dikurang 8 kali 5 plus 15. Itu hasilnya 0 enggak? Gitu cara pembuktiannya kalau kamu tidak percaya dengan jawabanmu ketika nanti mengerjakan soal. Selanjutnya ada melengkapkan kuadrat. Melengkapkan kuadrat dilakukan dengan cara mengubah salah satu ruas menjadi bentuk kuadrat sempurna atau X tambah P kuadrat. Bentuk X plus P kuadrat dapat dijabarkan menjadi, lihat ya itu gambarnya, X tambah P kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2PX plus P kuadrat. Ya, dibaca, dipahami. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2P, dan C sama dengan P kuadrat. Karena B sama dengan 2P, maka P sama dengan B per 2. Akibatnya, persamaannya dapat kita tulis menjadi X plus B per 2 kuadrat sama dengan X kuadrat plus BX plus B per 2 kuadrat. Gimana sih? Susah ya? Enggak susah kok, kita lihat aja contohnya ya. Contoh, tentukan akar-akar dari persamaan X kuadrat minus 8X minus 9 sama dengan 0 dengan cara melengkapi kuadrat. Baik, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan minus 8, C sama dengan minus 9. Nah, ditanya akar-akar dari persamaan tersebut itu berapa? Maka akan kita jawab. Pertama kita tulis dulu persamaannya. Ruas yang C diganti, 0 itu diganti menjadi ruas C. Kan X kuadrat minus 8X minus 9 sama dengan 0. Kita rubah menjadi X kuadrat minus 8X sama dengan 9. Loh kok kenapa 9? Iya, kan pindah ruas, jadi tandanya berubah gitu. Terus tinggal kita masukin ke rumus. X kuadrat minus 8X plus, tadi kan rumusnya kan B per 2 kuadrat. Berarti B-nya kan minus 8 ya. Minus 8 per 2 gitu kan, kuadrat. Sama dengan 9, kan sama juga kan, B per 2 kuadrat gitu kan. Maka kita temukan nih hasilnya nih, X kuadrat minus 8X plus minus 8 dibagi 2 kan minus 4 ya. Minus 4 dikuadratkan. Nah jadinya kan 16 tuh. Sama, kiri kanan 16. Jadi X kuadrat minus 8X plus 16 atau sama dengan 9 plus 16. Terus itu gimana? Nah itu tuh yang bagian ruas kiri itu difaktorkan ya. Jadi udah ketemu pemfaktorannya. Yang kanan kan ditambahkan 9 plus 16 itu kan sama dengan 25. Nah di ruas kiri itu kan ada kuadrat. Kuadratnya kamu pindahkan ke samping kanan. Jadi 25 akar dari 25 gitu loh. Jadi yang ruas kiri sisanya cuma X minus 4. Ingat ya, kalau udah pakai ruas kanannya itu udah berubah menjadi akar, itu pakai tanda kurang lebih. X minus 4 sama dengan kurang lebih akar dari 25, ya kan? Akar dari 25 berapa? 5. Nah, berarti X minus 4 sama dengan kurang lebih 5. Itu maksudnya gimana? Maksudnya begini, X1-nya berarti itu kan kurang lebih 5. Nah, berarti kita sekarang ambil yang lebihnya dulu nih. Yang lebih berarti kan yang positif, 5. Itu kan minus 4. Minus 4 pindah ke kanan jadinya positif. 5 tambah 4 sama dengan 9. X2-nya sama dengan, kalau tadi sudah lebihnya, sekarang yang kurangnya, minus 5. Terus 4-nya gimana? 4-nya tetap sama, karena kan dia pindah ruas dari kiri ke kanan, jadinya plus. Minus 5 ditambah 4 sama dengan minus 1. Begitu. Sekarang rumus kuadrat atau rumus ABC.
Rumus ABC sering menjadi alternatif untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang bentuk akarnya irasional. Rumus kuadrat yaitu X1, 2, maksudnya X1, X2 ya, sama dengan min B kurang lebih akar B kuadrat min 4AC per 2 gitu. Sekarang kita ke contohnya biar lebih paham. Tentukanlah akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 8X plus 2 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC ya. Oke, kita jawab. Diketahui A sama dengan 1 ya kan, B sama dengan 8, C sama dengan 2. Ditanya akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 8X plus 2 sama dengan 0. Masukkan rumusnya. Setelah dimasukkan rumusnya, berarti itu B-nya itu berapa? B-nya 8, berarti jadinya min 8. Terus kurang lebih akar dari B kuadrat ya, 8 kuadrat min 4 kali A, A-nya 1, 4 kali 1 sama dengan 4 dikali 2. Terus hasilnya berarti 4 kali 2, 8 ya. Kamu operasikan itu penghitungannya. Minus 8 kurang lebih akar dari 64 min 8 ya kan. Min 8 kurang lebih akar dari 56. 64 kurang 8 sama dengan 56 kan. Nah setelah itu kita akarnya itu kita sederhanakan. 56 berarti kan bisa 4 kali 14. Nah 4 itu kan kalau diakarkan bisa jadi 2. Jadinya sama dengan jawabannya X1,2 sama dengan minus 8 kurang lebih 2 akar 14 per 2. Nah, tetap masih bermain di kurang lebih. Jadi X pertamanya yaitu minus 8 min 2 akar 14 per 2 sama dengan min 4 min 2 akar 14 gitu ya. Itu disederhanakan, min 8 bagi 2 sama dengan min 4. Terus yang keduanya kita tinggal ganti tandanya karena ada kurang lebih. Kalau X1 berarti tadi minus, kalau X2 berarti plus begitu. Lihat itu tandanya di gambar. Selanjutnya ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. A. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X1 tambah X2 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2 ditambah min B kuadrat min 4AC per 2A. Sorry, per 2A ya tadi ya. Sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC min B min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, jadi kalau kita operasikan, kalau kita hitung sama dengan min 2B per 2A. Ya kan, min 2B per 2A. Itu 2-nya kalau dibagi berarti kan habis, sisanya minus sama dengan min B per A. Kalau disuruh nanti misalkan ada tugas diketahui persamaan sekian, maka tentukanlah X1 plus X2. Nah itu berarti rumusnya yang sama dengan min B per A. Nah yang ini selanjutnya ada rumus B hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Itu bisa dibaca rumusnya langsung saja. Proses dari pembentukan rumusnya maksud saya. Nah, hasil finalnya apa? Hasil finalnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Biar gampang diingat langsung ke C per A. Yang C, bentuk-bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Nah tuh, X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 tutup kurung akar kuadrat minus 2X1 plus X2. Nah, yang bawahnya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, diketahui X1 plus X2 merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 6X min 16 sama dengan 0. Tentukan nilai dari A. X1 plus X2, B. X1 kali X2, C. X1 kuadrat plus X2 kuadrat, dan D. X1 per X2 plus X2 per X1. Ya, itu dibaca soalnya itu. Jawab. Kita jawab yang pertama dulu. Enggak, secara global dulu. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan min 16. Maka jawaban pertama yaitu langsung kita masukkan rumus min B per A, berarti kan itu kan sudah ada min.
B-nya juga min. Min ketemu min kan plus. Jadi 6 plus 6 dibagi 1 sama dengan 6 gitu ya. B, X1 kali X2. Langsung saja masukkan rumus. C per A. C-nya itu berapa? C-nya itu min 16 dibagi A. A-nya berapa? A-nya 1. Min 16 bagi 1 sama dengan min 16. Yang C. Yang C itu sebenarnya hanya hasil dari yang pertama dikurangi 2 kali hasil yang kedua tadi yang ada di B. Coba mari kita lihat ya. Yang pertama kan itu kan berarti dia cuma suruh menambah. Hasil dari yang ditambahkan tadi itu dikuadratkan. Yang pertama kan hasil tambahannya kan 6. Dikuadratin tuh jadi 36. Nah, terus minus 2 dikaliin hasil yang B tadi. Hasil kalinya itu berapa? Hasil kalinya kan min 16. 2 kali min 16 itu kenapa jadi plus? Karena min kali min sama dengan plus. Jadi 36 plus 32 sama dengan 68 ya. Yang D, soalnya sudah dibaca. Nah, kalau yang tadi itu kan dioperasikannya dengan dikurangin ya. Kalau yang ini dibagi. Hasil yang tadi didapat dari poin C dibagi ke poin B. Poin C-nya kan itu kan sudah kamu temukan 68. Nah, dibagi tuh sama poin B, min 16. 68 bagi 16. Disederhanakan jadi 8,5 bagi minus 2 sama dengan min 4,25. Begitu. Yang kedua ada contoh soal, jika salah satu akar persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus k sama dengan 0 adalah 2, maka tentukan nilai k. Nah, berarti kita disuruh menentukan nilai C. Jawaban. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan minus 4, B sama dengan minus 4, dan C sama dengan K. Salah satu akarnya 2. Anggap 2 ini adalah X1, ya kan? Nah, berarti kan itu B-nya sudah diketahui dong. B-nya itu kan minus 4 tuh. P tambah Q, kita balik ke awal ya. P tambah Q sama dengan B. Berarti P tambah Q sama dengan minus 4. P kali Q sama dengan K. Loh kok K? Iya kan C. C-nya itu nggak ada, jadi K kita masukin K. Jika diketahui X1 sama dengan 2, maka dipastikan salah satu nilai P atau Q adalah minus 2. Ya dong, pasti berlawanan. Iya kan? Ya, coba nanti dihitung ya. Misal, P sama dengan, kita taruh saja minus 2. Maka P tambah Q sama dengan minus 4 menjadi min 2 plus Q sama dengan 4. Nah, berarti ini kita cari nih, Q-nya berapa? Q-nya sama dengan minus 4 plus 2. Kok plus 2? Iya kan pindah ruas, jadinya plus. Plus 2 sama dengan minus 2. Jadi punya hutang 4 dibayar 2. Hutangnya masih 2 gitu, jadi minus 2. Nilai K-nya berapa? Nilai K itu didapat dari P kali Q. Berarti P-nya tadi minus 2, C-nya minus 2. Minus 2 kali minus 2 sama dengan 4. Ya, min kali min plus. Ingat itu. Selanjutnya menerapkan persamaan kuadrat. Rumus yang pertama ada X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, yaitu rumus pemfaktoran ya. Yang kedua rumusnya itu ada X kuadrat min buka kurung X1 plus X2 tutup kurung X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Contoh, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan minus 5. Masukkan saja, berarti X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan minus 5. Ya, masukkan X min 3. Terus dikali X min minus 5, karena itu kan ada minusnya ya. Sama dengan 0. Berarti X min 3 dikali X plus 5 sama dengan 0. Nah, itu kamu operasiin tuh. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali 5 sama dengan 5X. Min 3 kali X sama dengan min 3X. Min 3 kali 5 sama dengan minus 15. Seperti itu. Nah, itu dioperasikan. X kuadrat plus 5X min 3X. 5 kurang 3 berapa? 2. Oke, 2. Berarti X kuadrat plus 2X minus 15 sama dengan 0. Selesai, hanya sampai di situ. Selanjutnya yaitu contoh terakhir. Wah, udah nggak berasa nih ya. Tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 min akar 2.
dan 7 plus akar 2? Jawabannya kita pakai cara yang kedua agar lebih mudah. Kita tentukan dulu X1 tambah X2 sama dengan berapa. Kamu lihat gambarnya, kamu paham itu. Itu kita hapus kurungnya. Jadi kan 7 tambah 7 sama dengan 14. Betul? Nah, min akar 2 tambah akar 2 berarti kan habis. Itu bisa dicoret. Itulah kenapa hasilnya jadi 14. Nah, X1 kali X2 sama dengan 7 min akar 2 dikali 7 plus akar 2. 7 kali 7, 49. 7 kali akar plus akar 2, 7 akar 2. Tuh. Min akar 2 kali 7, min 7 akar 2. Ya. Min akar 2 kali plus akar 2 sama dengan 2. Jadi 49 minus 2. Tetap kok jadi minus 2? Ya, itu pindah ya, dia pindah ke depan. 49 minus 2 plus 7 akar 2 min 7 akar 2. Itu yang akar-akarannya bisa langsung dicoret. Kamu hitung saja, 49 kurangi 2 sama dengan 47. Nah, tinggal dimasukkan deh angkanya. Kan tadi tuh udah didapat poin pertama yaitu 14, poin kedua yaitu 47. Dimasukin tuh. X kuadrat min 14X plus 47 sama dengan 0. Selesai, seperti itu. Nah, itulah pembahasan persamaan dan fungsi kuadrat dari Marista. Mohon maaf apabila banyak salah sebut. Ya, karena keliru ya. Itu saja, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.